震撼了感官，一个人独自游戏。 Pagi yang cerah, Cheng Che menjemur pakaian di halaman saat Yeran muncul dari dalam rumah. Cheng Che memperhatikan Yeran, suaminya yang baik dan selalu mendukungnya, meskipun pernikahan mereka hanya kontrak. Ketika Yeran menatapnya, Cheng Che berpura-pura mengalihkan pandangannya, berusaha menyembunyikan senyuman. Yeran menghampiri dan menawarkan bantuan untuk mencari kunci penting bagi Cheng Che. Meskipun pernikahan mereka formalitas, keterlibatan Yeran semakin dalam, apalagi melihat tekad Cheng Che yang kuat. Mereka mengaitkan jari kelingking, saling bertatapan penuh arti, seakan ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Yeran kemudian membuka pembicaraan tentang sebuah foto yang menunjukkan wanita dan Ting Dong yang menghisap opium. Wanita itu, Xiao Xiao, pernah mendekati Yeran sebelum pernikahan kontrak mereka, memperingatkan agar berhati-hati karena mereka sedang diawasi. Yeran menduga kunci yang dicari Cheng Che mungkin ada pada Xiao Xiao, yang juga bisa jadi selingkuhan Ting Dong. Malam harinya, Yeran dan Cheng Che menemui tuan muda untuk menanyakan identitas wanita dalam foto. Tuan muda menyerahkan keputusan pada Ting Dong palsu untuk mengungkapkan kebenarannya. Cheng Che berpura-pura bertengkar dengan Yeran yang menyamar sebagai Ting Dong, dan Yeran meninggalkan tempat itu tanpa penjelasan. Tuan muda kemudian mengajak Cheng Che pergi ke balai tari Xinxianlin untuk menyelidiki lebih lanjut. Menyadari tuan muda bisa memberikan informasi penting, Yeran memutuskan untuk melanjutkan sandiwara tersebut. Sebelum pulang, tuan muda menyuruh bawahannya memberikan payung kepada mereka, mengomentari hubungan Cheng Che dan Yeran yang tampak harmonis. 合理吗？你说的，一切，我猜那个钥匙应该在他手上。人外有人。 Saat mereka berjalan pulang di tengah hujan, Cheng Che dan Yeran membahas sandiwara yang baru saja dilakukan. Cheng Che merasa bersalah karena menampar Yeran saat berpura-pura bertengkar, tetapi Yeran hanya tertawa kecil dan meyakinkannya untuk tidak khawatir. Yeran meminta Cheng Che pulang lebih dulu, tetapi Cheng Che menolak, khawatir identitas Yeran yang menyamar bisa terbongkar. Yeran meyakinkan Cheng Che bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana dan berjanji akan terus membantu. Setelah itu, Yeran bertekad mencari petunjuk tentang Han Shan, pemilik rokok beropium yang banyak diperjualbelikan di kota Tang. Dia menduga Han Shan mungkin identitas lain dari Siang Ting Dong yang saat ini masih koma. Yeran menuju rumah makan kecil milik Paman Li yang selalu mendukungnya. Paman Li menyajikan kopi dan menanyakan apakah Yeran sudah beradaptasi dengan kehidupan di keluarga Siang. Yeran mengangguk, menceritakan tentang Xiao Xiao, anak dari Tuan Du yang meninggal dalam kecelakaan. Yeran menyadari hubungan dengan Xiao Xiao mungkin menjadi kunci untuk mengungkap hubungan Ting Dong dengan sindikat mafia. Di halte tram, Cheng Che menunggu Yeran dalam dingin dan hujan, berharap suaminya selamat. Ketika Yeran tiba, Cheng Che mulai bercerita tentang masa lalunya, termasuk kejadian 15 tahun lalu ketika penjahat menyerbu laboratorium farmasi keluarganya. Cheng Che bersembunyi dan hanya dapat mengingat bekas luka di tangan pelaku serta penjepit kerah yang tertinggal. Yeran mendengarkan dengan penuh perhatian. Cheng Che melanjutkan bahwa saat menegur Ting Dong yang menghisap opium, ia melihat penjepit kerah yang sama jatuh dari Ting Dong. Ketika Cheng Che meminta penjelasan, Ting Dong menyerangnya dalam keadaan mabuk, yang berakhir dengan Ting Dong terjatuh dan koma. Yeran menyelimuti Cheng Che dengan mantelnya dan meminta agar Cheng Che tidak menyalahkan dirinya sendiri. 向廷东跟这个女人关系非常密切。 找寻的世界。 Saat mereka tiba di rumah, Yeran dengan nada bercanda bertanya apakah kehadirannya akan mengganggu tidur Cheng Che. Ia melontarkan pertanyaan itu dengan raut wajah polos, seolah ingin mengukur reaksi Cheng Che. Cheng Che tersenyum kecil, menanggapi dengan santai bahwa selama Yeran tidak mendengkur seperti truk, ia tak akan keberatan berbagi kamar. Mendengar itu, Yeran tertawa kecil, lalu dengan nada serius, ia pura-pura mengaku bahwa dirinya sering mendengkur keras hingga bisa membuat dinding bergetar. Cheng Che, yang terkejut setengah mati, menatapnya dengan bingung sebelum akhirnya sadar bahwa Yeran hanya menggodanya. Tawa mereka pun pecah di kamar yang tenang itu, mencairkan suasana.
Setelah tawa mereka reda, Yeran tersenyum hangat dan mengucapkan selamat malam dengan lembut, sementara Cheng Che mengangguk sambil tersenyum, merasa senang berbagi momen sederhana namun berharga itu. Pak, Pagi di kediaman Siang, seorang pria muda yang tampan baru saja tiba. Dia adalah Jia Hao, putra dari Paman Yan. Kepulangannya yang mendadak membuat kejutan bagi keluarga, dan saat ia masuk, ia bertemu dengan Bibi Ruolan. Keduanya saling memandang dengan kagum. Ruolan teringat bagaimana 5 tahun lalu, Paman Yan mengantar Jia Hao yang kala itu masih seorang remaja ke Beihai. Kini, Jia Hao telah menjadi seorang pria dewasa yang menarik perhatian. Tak lama, Paman Yan muncul, meminta maaf kepada keluarga Siang atas kedatangan mendadak Jia Hao dan memohon izin agar Jia Hao bisa tinggal dan bekerja di sana. Bibi Ruolan meminta Jia Hao untuk menemaninya ke balai tuan muda guna menyelesaikan suatu urusan penting. Sesampainya di balai, mereka membahas seseorang yang diam-diam memotret Siang Tingdong dan menawarkan foto tersebut sebagai imbalan. Namun, tuan muda menolak imbalan itu, karena masalah ini berkaitan dengan reputasi keluarga Siang, dan foto-foto itu tidak boleh tersebar. Tuan muda lalu memanggil seorang pria bernama Chen, wartawan yang tampak angkuh. Ruolan mencoba bernegosiasi dengan Chen, menawarkan sejumlah uang agar foto tersebut tidak tersebar. Ketika tawaran Ruolan ditolak, Chen dengan lancang berkata bahwa keinginannya bisa terpenuhi selama Ruolan menuruti permintaannya, bahkan berani menyentuh bahunya. Jia Hao, yang melihat pelecehan tersebut, tak bisa menahan diri dan menghantam Chen dengan satu pukulan, menegur sikapnya yang tidak sopan pada nona besar Siang, Ruolan. Tuan muda juga memperingatkan Chen, menginjak tangannya sebagai peringatan terakhir. Di perjalanan pulang, Ruolan menegur Jia Hao karena bertindak gegabah, namun Jia Hao menjelaskan bahwa ia hanya ingin melindunginya. Saat mereka berjalan cepat, Ruolan tiba-tiba terkilir, dan tanpa basa-basi Jia Hao mengangkatnya. Ruolan merasakan perasaan hangat dan perhatian yang membuat hatinya berdebar. Setelah Jia Hao menurunkannya, ia memberikan jasnya agar Ruolan tidak kedinginan. Saat Jia Hao pergi mengambil mobil, hujan tiba-tiba turun, dan ia kembali berlari dengan membawa payung untuk melindungi Ruolan, membuatnya kembali salah tingkah. Ruolan pun bertanya tentang aktivitas Jia Hao di Beihai, dan Jia Hao menjawab bahwa dia adalah seorang atlet tinju. Tersenyum, Ruolan meminta Jia Hao untuk tetap di sisinya, melindunginya selama ia berada di kediaman Siang. 大小姐，您等着我就好。好。 Di sisi lain, Cheng Che tengah bersiap-siap dengan Yeran untuk menghadiri pertemuan dengan Xiao Xiao di aula tari Xinxianlin. Mereka ingin menyelidiki lebih lanjut tentang Siang Tingdong. Untuk tidak mencurigakan, Cheng Che memilih pakaian khusus dan mengajarkan Yeran cara berdansa, sebuah keterampilan yang akan membantunya menyamar. Dengan sabar, Cheng Che memandu Yeran, mengajarkannya untuk mengikuti ritme langkah tarian, maju mundur, dan merasakan musik sepenuhnya. Ketika Yeran dan Cheng Che semakin dekat, Yeran mulai merasa jantungnya berdebar karena berada begitu dekat dengan Cheng Che. Selain berdansa, Cheng Che mengajarkan Yeran cara mencicipi berbagai jenis arak, dari anggur putih, vodka, sampanye, hingga whisky, dengan etika yang tepat. Ia juga mengajari Yeran kebiasaan Siang Tingdong yang selalu mencium aroma minumannya sebelum meminumnya. Sambil bercanda, Cheng Che bertanya pada Yeran tipe wanita yang disukainya, sembari memperlihatkan foto Xiao Xiao. Yeran hanya menjawab singkat bahwa ia tidak tertarik, namun ketika Cheng Che bertanya bagaimana pendapatnya tentang dirinya, Yeran terdiam, menunjukkan bahwa ia mulai menyukai Cheng Che. Saat Cheng Che bertanya alasan Yeran datang ke kota Tang, Yeran berbisik agar Cheng Che mendekat, namun, karena terlalu banyak minum, Yeran justru tertidur di bahu Cheng Che. Malamnya, setelah terbangun, Yeran dan Cheng Che bersiap pergi ke aula tari Xinxianlin. Cheng Che membawa gaun cantik untuk Xiao Xiao sebagai hadiah, dan Yeran memintanya untuk ikut mengawasi dan melindunginya. Sebagai balasan, Yeran memberikan baju yang dibelinya beberapa hari lalu untuk Cheng Che. Cheng Che pun memakai baju tersebut, terlihat sangat memukau hingga membuat Yeran tersenyum kagum.
Dengan wajah tersipu, Cheng Che menyadari Yeran terus menatapnya, dan sebelum mereka berangkat, ia memberikan Yeran sebuah kartu khusus agar mereka dapat masuk ke aula tari tanpa masalah. 幸亏心里想得周到，准备了2张。 Di aula tari Xin Xianlin, Yeran yang menyamar sebagai Ting Dong baru saja tiba. Begitu masuk, petugas keamanan menghentikannya untuk menunjukkan kartu Naratama, namun Yeran nekat menerobos masuk. Tak lama, Xiao Xiao muncul dan menyapa dengan hangat, meski Cheng Che diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan. Aku pikir kau akan melupakanku setelah menikah dengan Cheng Che, kata Xiao Xiao sambil tersenyum sinis. Ting Dong menjawab lembut, bagaimana mungkin aku melupakanmu, terutama di hari ulang tahunmu. Xiao Xiao tampak tersentuh dan menggandengnya ke tengah aula untuk berdansa. Tarian mereka memukau semua yang hadir, termasuk Cheng Che yang tertegun melihatnya. Yeran yang menari dengan luas berkat pelatihan dari Cheng Che sendiri, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok Cheng Che. Dalam hatinya, ia membayangkan betapa indahnya jika ia menari dengan Cheng Che, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Setelah tarian selesai, tepuk tangan menggema di ruangan. Xiao Xiao menatap Ting Dong dengan curiga, kau tampak berbeda sekarang, suaramu lebih, seksi. Ting Dong hanya tersenyum samar, mencoba mengalihkan perhatian Xiao Xiao, lalu menggandengnya keluar dari keramaian. Xiao Xiao mengajaknya ke kamar pribadinya di lantai atas aula, menyuguhkan beberapa jenis arak. Biasanya kau memilih arak di sebelah kanan terlebih dahulu, kan? Tanya Xiao Xiao, heran. Ting Dong tetap tenang dan menjawab, kebiasaan orang bisa berubah. Percakapan berlanjut ketika Xiao Xiao menanyakan apakah Ting Dong pernah mengalami penindasan di keluarga Xiang. Ting Dong menjawab dengan jujur, mengungkit foto-fotonya yang tersebar, menandakan bahwa ia pernah berada di lingkungan yang tidak bersahabat. Namun, mendadak Xiao Xiao mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke Ting Dong. Kau tega meninggalkanku untuk seorang istri? Tanyanya, matanya menyiratkan kecemburuan. Ting Dong tetap tenang, hanya tersenyum dan menyingkirkan pistol dari hadapannya. Tak disangka, Xiao Xiao tiba-tiba melepaskan pakaian di hadapan Ting Dong, membuat Yeran tersipu dan berpura-pura mencari barang untuk menghindari tatapannya. Dalam percakapan tersebut, Yeran mendapatkan informasi penting tentang Huang Hai, yang terakhir kali bertemu Ting Dong sebelum foto-foto itu beredar. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkannya, Ting Dong memberikan sisir dari saku kepada Xiao Xiao sebagai tanda perpisahan, lalu keluar dari kamar. Di aula tari, Ruolan muncul ditemani Jia Hao, dan mereka bertemu dengan He Runsi, sekretaris farmasi Kang Hai. Runsi dengan sinis menyindir, bukankah orang seperti Ruolan seharusnya sibuk? Mengapa bersenang-senang di sini? Ruolan tersenyum ramah. Senang bertemu denganmu, Runsi. Farmasi Jimin dan Kang Hai seharusnya bekerja sama, bukan? Runsi menjawab dingin, kita kompetitor. Apa yang bisa disepakati? Ruolan menanggapi, kami membutuhkan pasokan ephedra, tetapi semua yang ada di pasar telah diakuisisi Kang Hai. Bukankah itu sedikit mengganggu pasar? Runsi menjawab, setiap bisnis mengejar keuntungan. Jangan merasa dirimu penyelamat dunia. Ia menolak tawaran Ruolan yang siap membayar mahal, dan malah menyarankan agar farmasi Jimin mengurangi komposisi obatnya jika kekurangan pasokan. Namun, Ruolan menolak cara itu yang dianggapnya tidak etis. Runsi tertawa sinis, menyinggung bahwa keluarga Xiang hanya mengandalkan wanita dalam bisnis, seolah menyinggung cara yang tidak terhormat. Mendengar itu, Jia Hao tidak terima dan menyiramkan arak ke tubuh Runsi, mengancamnya untuk pergi. Merasa terintimidasi, Runsi akhirnya pergi dengan kesal. Ruolan merasa dilindungi oleh Jia Hao, yang meminta maaf karena bertindak tanpa aba-aba. Namun, Ruolan tersenyum, memaklumi tindakannya, karena ini adalah tentang kehormatan keluarga Xiang. Ia pun mengajak Jia Hao untuk minum bersama, merasa nyaman berada di sisinya. Saat mereka keluar, Jia Hao menuju parkiran untuk mengambil mobil.
Namun tak lama, ia kembali dengan membawa kereta dorong, terlihat terengah-engah. "Mobil kita rusak, jadi aku akan mendorongmu dengan ini," katanya dengan wajah penuh semangat. Ruolan tertawa melihat usaha tulusnya. Tanpa ragu, ia duduk di kereta itu, dan Jia Hao mulai mendorongnya di sepanjang jalan. Mereka tertawa bersama, merasakan kebersamaan yang hangat, semakin menyadari perasaan satu sama lain yang perlahan tumbuh. Di kediaman siang, Xingyi menjelaskan bahwa malam ini, sesuai rencana, Yeran seharusnya menginap di tempat Xiao Xiao. Namun Cheng Che memutuskan akan menunggu Yeran. Dalam lamunannya, Cheng Che mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah yang ia tunggu benar-benar sebuah petunjuk atau sekadar menanti Yeran kembali. 放心，别把爱的人忘记。我似乎已经有点分不清楚。 Tak lama kemudian, Yeran muncul di ambang pintu, membawa seuntai bunga segar. Cheng Che segera menanyakan apakah Yeran berhasil mendapatkan informasi dari Xiao Xiao. Yeran tersenyum, menjawab samar, "Bisa ada, bisa juga tidak." Xiao Xiao bukanlah orang yang mudah ditebak. Ia menambahkan bahwa hari ini hampir saja identitasnya terbongkar. Cheng Che tampak lega mendengarnya. Meski rencana mereka belum berhasil, yang terpenting bagi Cheng Che adalah Yeran kembali dengan selamat. Cheng Che kemudian meminta Yeran meminum obat di atas meja sebelum dingin. Ia lalu menyerahkan bunga yang ia bawa kepada Cheng Che. Cheng Che menatap bunga itu, tersenyum lembut sambil menghirup aromanya. Yeran berkata, "Ini pertama kalinya aku merasa ingin membuat seseorang bahagia. Pertama kalinya aku ingin melihat seseorang tersenyum." 路上正巧，这是我第一次。 Di luar kamar, Yeran membawa banyak bunga hingga membuat para pelayan kebingungan, mengingat selama ini Ting Dong alergi terhadap bunga. Kecurigaan mulai muncul. Saat Yeran bersiap menaruh bunga-bunga itu di kamar Cheng Che menegurnya, mengingatkan agar berhati-hati dengan tindakannya yang bisa menimbulkan masalah baru. Tak lama, Paman Yan datang dan terkejut melihat Ting Dong membawa bunga, mengingat alergi Ting Dong yang selama ini parah. Ting Dong, alias Yeran, menjelaskan bahwa alerginya tiba-tiba sembuh sejak ia jatuh sakit di Nanyang. Paman Yan menatapnya ragu namun memilih untuk tidak menanyakan lebih lanjut. Kembali ke kamar, Cheng Che bertanya, "Kau benar-benar tidak bisa terus berpura-pura menjadi Ting Dong selamanya. Penyamarannya pasti akan terbongkar cepat atau lambat." Yeran mengangguk, "Aku tahu. Tapi setidaknya, bunga ini masih bisa mekar. Dan untuk sekarang, kau dan aku bisa menikmatinya bersama." Kamar Cheng Che kini dipenuhi bunga yang tersusun rapi, membawa keindahan yang memikat. Cheng Che terdiam, kenangan tentang ibunya yang selalu merawat bunga dengan penuh kasih muncul kembali. Kenangan manis itu membuat Cheng Che berkaca-kaca. Ia kemudian mendekati Yeran, lalu duduk di sampingnya dan bersedia membantu menyusun bunga. Mereka saling menatap sejenak, merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Sementara itu, Jia Hao bertanya kepada Cui tentang keberadaan Ruolan. Dari kejauhan, ia melihat Ruolan yang sedang sibuk. Ruolan memanggilnya, meminta agar Jia Hao membawakan jaket yang tertinggal di ruang tamu. Saat memberikan jaket itu, Jia Hao tanpa sengaja menjatuhkan anting Ruolan. Ruolan memintanya untuk membuang anting itu, seolah-olah ada luka yang ia pendam. Ruolan mendengar kabar bahwa pagi-pagi sekali, Ting Dong datang membawa bunga meskipun biasanya alergi. Ia merasa aneh dan mulai curiga. Di ruang keluarga, Yeran dan Cheng Che duduk bersantai sambil meminum arak. Yeran mengatakan bahwa ia akan mencari cara agar bisa lebih dekat dengan Xiao Xiao dan berusaha mendapatkan informasi tentang kunci milik Ting Dong yang diincar Cheng Che. Cheng Che menanyakan apakah Yeran membutuhkan bantuannya, namun Yeran menolak. Tak lama, Bibi Ruolan datang dan bergabung dengan mereka. Ruolan menatap Yeran, menanyakan bagaimana mungkin alergi bunga Ting Dong tiba-tiba hilang. Cheng Che menimpali, meyakinkan Bibi bahwa setelah beberapa waktu, Ting Dong tak pernah lagi mengisap opium dan mulai lebih sehat. Bibi hanya mengangguk sambil sesekali menatap Cheng Che, tampak ragu. Setelah Bibi pergi, Cheng Che merasa lega, tetapi kekhawatirannya tetap tumbuh. Di luar,
Yeran dan Cheng Che terus memikirkan cara menghadapi Xiao Xiao. Yeran bertekad, malam ini kita akan mendapatkan kunci itu. Cheng Che menatapnya dan berkata, tapi janji padaku, kau harus kembali sebelum pukul 22.30. Demi keselamatanmu. 脖子扭了。没有。他不找我，我也会主动找，这不刚好？ Di aula tari Xinxianlin, Xiao Xiao sedang melukis di atas kanvas, menyatukan warna-warna dengan penuh konsentrasi. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar, dan Xiao Xiao mengundang orang yang datang masuk. Ting Dong masuk, membawa hadiah kecil untuknya. Xiao Xiao tersenyum, menerima hadiah itu dan langsung bertanya tentang lukisan yang dibuat oleh Ting Dong, meskipun Cheng Che telah lebih dulu memberitahunya bahwa Ting Dong baru belajar melukis beberapa bulan belakangan ini. Dengan canggung, Ting Dong mengakui bahwa ia masih belajar. Xiao Xiao mendekati Ting Dong dan mulai menyentuh tubuhnya, meraba-raba jaketnya, menggeser ke arah lehernya, dan perlahan merasakan setiap detail tubuhnya. Dengan gerakan tiba-tiba, Xiao Xiao menariknya ke atas kasur, lalu dengan kasar mencoba membuka jaketnya. Dia mencekik Ting Dong agar tidak berteriak dan terus menahan tubuhnya di bawah. Tak lama kemudian, di balik selimut, Xiao Xiao mengeluarkan pisau. Sementara itu, Cheng Che yang semakin khawatir diberitahu oleh Xinyi bahwa ada beberapa preman yang terlihat mencurigakan di sekitar aula tari Xinxianlin. Cheng Che mulai menduga bahwa Xiao Xiao telah curiga dengan identitas Yeran. Dia bergegas pergi menyusul, meskipun Xinyi mencoba mencegahnya dengan mengingatkan Cheng Che akan misi mereka yang lebih besar, menemukan bukti untuk membalas kematian ayahnya. Namun, Cheng Che bersikeras karena nyawa Yeran adalah segalanya baginya. Di dalam kamar, ketegangan meningkat saat tetesan darah mulai membasahi kasur. Ting Dong, atau lebih tepatnya Yeran, berhasil menahan tusukan pisau Xiao Xiao, yang dengan cekatan mencoba menyerang kembali. Mereka terlibat dalam perkelahian sengit. Xiao Xiao, meskipun wanita, ahli dalam menggunakan pisau, namun Yeran mampu menghindarinya. Saat pertarungan berlanjut, Xiao Xiao berkata, "Aku pernah meninggalkan bekas gigitan di pundaknya, tapi kau tidak memilikinya. Telapak tanganmu terlalu kasar. Siapa kau sebenarnya?" Yeran menjawab dengan tenang, "Siapa aku bukan urusanmu." 我跟向廷东确实不一样。 Xiao Xiao akhirnya mengeluarkan kalung yang dipakainya, sebuah liontin kecil yang ternyata adalah kunci yang Yeran butuhkan. Yeran mengambilnya, meminta maaf, dan bergegas pergi. Saat Yeran mencoba melarikan diri, sekelompok pria bertubuh kekar menghalanginya. Yeran berusaha bertahan, tetapi jumlah mereka yang terlalu banyak membuatnya terpojok. Ketika dia mulai kelelahan, Jia Hao muncul tepat waktu dan membantunya mengatasi para pria itu. Dengan bantuan Jia Hao, mereka berhasil kabur saat polisi tiba. Yeran yang terluka berjalan tertatih di pinggir jalan, pandangannya mulai buram oleh rasa sakit. Cahaya mobil menghampirinya, dan saat pintu mobil terbuka, dia melihat Cheng Che berdiri di sana, matanya berkaca-kaca. Cheng Che berlari menghampiri Yeran dan menangkapnya sebelum jatuh. Dengan air mata yang tertahan, Cheng Che berkata akan membawanya ke rumah sakit, tetapi Yeran tersenyum lemah, meyakinkan Cheng Che bahwa dia baik-baik saja. Keesokan paginya, Yeran terbaring di ranjang, tubuhnya masih lemah. Cheng Che duduk di sampingnya, menemani Yeran yang perlahan pulih. Xinyi datang melaporkan bahwa aula tari Xinxianlin kini sepi, tapi Xiao Xiao belum menyerah. Cheng Che merasa bersalah, merasa keegoisannya yang menyebabkan Yeran terluka. Setelah itu, Cheng Che menemui bibinya, yang langsung bertanya tentang kondisi Ting Dong. Bibi mengungkapkan bahwa ia tahu tentang peristiwa di aula tari Xinxianlin, dan mulai mendesak Cheng Che untuk mengungkapkan kebenaran. Bibi menginginkan jawaban mengenai identitas Ting Dong dan peristiwa yang terjadi.
Apakah Bibi sudah mengetahui bahwa Ting Dong yang asli kini koma? Akankah penyamaran mereka terbongkar, rahasia besar Cheng Che dan Yeran kini berada di ujung tanduk, dan masa depan mereka terancam oleh kebohongan besar yang tersimpan? Lalu apakah yang akan terjadi berikutnya? Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel Moviovi. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten movie seru lainnya. Tinggalkan komentar kalian di bawah tentang film favorit atau rekomendasi yang ingin dibahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu nikmati setiap cerita. Stay tuned di Moviovi, di mana kisah terbaik selalu hadir untuk Anda.